Pernahkah Anda mengalami momen ini? Anda bangun pagi dengan semangat, berjalan menuju kandang dengan keranjang di tangan. Membayangkan telur-telur hangat yang siap diambil untuk sarapan. Tapi saat Anda membuka kotak sarang, kosong. Tidak ada satu pun telur. Besoknya sama, lusa tetap nihil. Padahal, Anda sudah membeli pakan paling mahal di toko ternak, kandang Anda sudah dicat rapi, dan ayam-ayam Anda terlihat sehat-sehat saja. Mereka makan, mereka minum, mereka berkeliaran, tapi pabrik di dalam tubuh mereka mogok kerja. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi oleh ribuan peternak rumahan. Mulai dari mereka yang baru punya 5 ekor di halaman belakang sampai yang mencoba skala kecil-kecilan untuk menambah stok pangan keluarga. Saya pernah berada di posisi itu, dan saya tahu betapa frustrasinya perasaan tersebut. Anda merasa seperti gagal, merasa telah membuang-buang uang untuk pakan yang harganya terus naik. Namun hasilnya nol besar, dia dunia maya. Anda mungkin akan menemukan banyak ahli dari sofa. Orang-orang yang mungkin belum pernah benar-benar memegang kotoran ayam seumur hidup mereka, yang akan menyarankan Anda untuk memberikan suplemen kimia yang mahal, memasang lampu pemanas 24 jam, atau bahkan mengganti seluruh populasi ayam Anda dengan ras baru yang lebih unggul. Tapi sebelum Anda mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk solusi yang belum tentu berhasil, izinkan saya membongkar satu rahasia besar. Ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh hampir semua peternak pemula setiap hari tanpa mereka sadari. Sesuatu yang begitu sederhana, begitu sehari-hari, sampai-sampai kita sering mengabaikannya. Ini bukan tentang merek pakan yang Anda gunakan, dan ini bukan tentang jenis ras ayam eksotis yang Anda pelihara. Masalah utamanya ada di dalam wadah minum mereka. Mari kita bicara jujur tentang konteks kita di Indonesia dan Asia Tenggara. Kita hidup di wilayah tropis, di mana kelembapan udara bisa mencekik dan suhu siang hari bisa membuat ayam stres dalam hitungan jam. Di sini, memelihara ayam kampung, ayam KUB, atau strain petelur komersial bukan hanya soal memberi makan gabah atau konsentrat. Sejarah peternakan tradisional kita seringkali mengajarkan sistem umbaran di mana ayam mencari makan sendiri. Tapi ketika kita mulai membatasi ruang gerak mereka dalam sistem homesteading untuk efisiensi, kita mengambil tanggung jawab penuh atas metabolisme mereka. Masalahnya, banyak peternak modern terjebak dalam mitos bahwa ayam hanyalah mesin pengolah pakan. Padahal, secara biologis, seekor ayam adalah organisme yang didominasi oleh air. Tahukah Anda bahwa hampir 1% dari tubuh seekor ayam adalah air? Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebuah telur terdiri dari lebih dari sintil 5% hingga sintil 5% air. Secara matematis dan biologis,
Tanpa asupan cairan yang tepat, produksi telur secara fisik tidak mungkin terjadi. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Namun, kebanyakan orang hanya memberikan air keran atau air sumur yang terkadang sudah terkontaminasi, atau membiarkan wadah minum berlumut dan hangat di bawah terik matahari, lalu bertanya-tanya mengapa ayam mereka berhenti bertelur. Air bukan sekadar penghilang dahaga. Air adalah konduktor nutrisi, pengatur suhu tubuh, dan katalis utama dalam pembentukan cangkang serta putih telur. Jika ayam Anda kekurangan air bersih atau kualitas airnya buruk, hanya dalam waktu beberapa jam saja, produksi telur bisa anjlok dan butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk kembali normal. Konflik antara mitos dan praktik nyata seringkali terjadi di sini. Mitos populer mengatakan yang penting ada air. Praktik profesional mengatakan air harus menjadi nutrisi pertama. Para ahli sofa mungkin berteriak tentang rasio protein pakan yang harus mencapai 13 persena agar ayam bertelur tiap hari. Ya, protein itu penting. Tapi tanpa air yang mampu membantu ginjal dan sistem pencernaan menyerap protein tersebut, pakan mahal yang Anda berikan hanya akan menjadi kotoran yang mahal pula. Anda hanya membuang-buang uang. Ayam yang mengalami dehidrasi ringan, yang seringkali tidak terlihat secara fisik karena mereka masih berjalan, akan langsung mematikan fungsi reproduksinya demi bertahan hidup. Tubuh mereka berkata, "Jika tidak ada cukup air untuk menjaga jantungku berdetak, aku tidak akan membuang air untuk membuat sebutir telur." Di Indonesia, kita sering melihat peternak yang mengeluh ayamnya tidak bertelur saat musim pancaroba atau puncak musim kemarau. Mereka menyalahkan cuaca, padahal masalahnya adalah manajemen air. Air yang terlalu panas, karena wadah terpapar, sinar matahari langsung tidak akan diminum oleh ayam. Air yang terlalu kotor, karena tercampur kotoran atau sisa pakan, akan menjadi sarang bakteri E. Koli yang merusak saluran reproduksi, oviduk mereka. Jadi, sebelum kita masuk ke solusi rahasia tentang apa yang harus Anda campurkan ke dalam air tersebut untuk memicu ledakan produksi telur, Anda harus memahami dasar fundamental ini. Kebersihan dan ketersediaan air adalah fondasi utama. Jangan pernah mengharapkan hasil dari pakan pabrikan yang canggih jika manajemen air Anda masih setingkat pemula yang tidak acuh. Kesimpulan praktis. Pertama, kita hari ini sangatlah jelas. Periksa wadah air Anda sekarang juga. Jika Anda tidak berani meminum air tersebut, jangan berikan kepada ayam Anda. Pastikan air tetap dingin di bawah naungan. Ganti minimal 2 kali sehari jika perlu. Dan pastikan tidak ada lendir atau lumut di dasar wadah. Ini adalah langkah paling awal dan paling krusial sebelum kita menggunakan senjata rahasia alami yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya.
Ingat, kita tidak sedang mencari solusi instan yang berbahaya bagi kesehatan hewan. Kita sedang memperbaiki sistem biologi mereka agar bekerja secara maksimal. Kesejahteraan hewan bukan hanya soal etika, tapi soal efisiensi produksi. Ayam yang bahagia dan terhidrasi dengan baik adalah ayam yang produktif. Jangan biarkan ketidaktahuan ini merampas potensi dari peternakan kecil Anda. Setelah ini, saya akan membongkar apa yang dilakukan oleh para peternak tua dan zooteknik berpengalaman untuk memanipulasi kualitas air secara alami agar ayam kembali rajin bertelur. Bahkan di saat tetangga Anda mengeluh ayam mereka mogok produksi. Mari kita bedah lebih dalam kesalahpahaman yang sering dipelihara oleh para pemula, yang biasanya mereka dapatkan dari grup media sosial yang penuh dengan saran setengah matang. Kesalahan terbesar yang sering saya dengar adalah anggapan bahwa ayam petelur adalah mesin otomatis. Banyak orang berpikir jika mereka membeli ras Isa Brown atau Lohmann Brown yang populer itu, mereka cukup melemparkan pakan pabrikan, dan telur akan keluar seperti koin dari mesin ATM. Ini adalah ilusi. Di lingkungan tropis kita, ayam-ayam ras petelur ini sebenarnya berada di bawah tekanan biologis yang konstan. Mereka dibiakkan untuk metabolisme super cepat, yang artinya mereka sangat rapuh terhadap perubahan lingkungan. Sebaliknya, peternak yang memilih ayam lokal seperti ayam KUB, Kampung Unggul Balitnak, atau ayam senul sering kali terjebak dalam mitos bahwa ayam kampung itu kuat, tidak perlu perhatian khusus. Akibatnya, ayam-ayam ini dibiarkan mematuk apa saja di tanah yang mungkin sudah terkontaminasi parasit. Lalu, pemiliknya heran mengapa produktivitasnya rendah. Anda harus memahami bahwa kebutuhan nutrisi dan manajemen air itu universal, namun cara pendekatannya berbeda tergantung ras yang Anda pilih. Ayam ras butuh presisi, sedangkan ayam lokal butuh optimalisasi. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian adalah manajemen lahan dan bagaimana itu memengaruhi siklus bertelur. Di lahan terbatas, seringkali peternak membiarkan area umbaran menjadi tanah mati, tanah yang keras, gundul, dan penuh dengan akumulasi kotoran yang tidak terurai. Ini adalah bom waktu bagi kesehatan pernapasan dan pencernaan ayam. Disinilah integrasi tanaman multi-year menjadi krusial dalam sistem homesteading yang cerdas. Jangan hanya menanam rumput hias. Tanamlah indigo vera, kelor, moringa oleifera, atau pepaya di pinggir kandang. Tanaman ini bukan sekadar peneduh. Daun kelor, misalnya, mengandung asam amino dan mineral yang sangat tinggi yang bisa membantu pembentukan pigmen kuning telur dan memperkuat daya tahan tubuh ayam tanpa harus selalu bergantung pada vitamin sintetis botolan. Mengintegrasikan tanaman ini ke dalam strategi pakan harian
adalah cara terbaik untuk menekan biaya pakan yang terus meroket, sekaligus memberikan biosecurity alami bagi ternak Anda. Namun, jangan salah paham. Daun-daunan ini adalah pakan tambahan, suplemen, bukan pengganti karbohidrat dan protein utama. Jangan menjadi ahli dari sofa yang mengklaim ayam bisa bertelur setiap hari hanya dengan makan daun singkong. Itu adalah kebohongan yang akan membunuh ternak Anda secara perlahan karena kekurangan gizi kronis. Masalah musiman di Asia Tenggara adalah faktor yang paling sering diabaikan. Kita tidak punya musim salju, tapi kita punya musim pancaroba, transisi antara kemarau dan hujan yang sangat mematikan. Pada saat ini, tingkat kelembapan melonjak dan bakteri patogen di dalam wadah air berkembang biak 10 kali lebih cepat. Disinilah rahasia cuka apel yang saya sebutkan sebelumnya menjadi sangat relevan secara sains, bukan sekadar obat ajaib dukun ternak. Cuka apel bersifat asam dan sebagian besar bakteri jahat seperti E. coli atau Salmonella tidak bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang pH-nya rendah. Dengan menurunkan sedikit pH air minum ayam, Anda sebenarnya sedang menciptakan benteng perlindungan di dalam usus mereka. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang maksimal. Jika usus ayam meradang karena air yang kotor atau terlalu basah, maka sebanyak apapun pakan mahal yang Anda berikan, nutrisi itu hanya akan lewat begitu saja. Inilah alasan mengapa ayam terlihat sehat, makan banyak, tapi tidak ada telur di kotak sarang. Mereka sedang mengalami malnutrisi terselubung. Selain itu, kita perlu bicara soal strategi penggunaan lahan untuk mengurangi stres. Ayam adalah makhluk yang sangat hierarkis dan mudah stres. Di lahan sempit, sering terjadi perundungan, bullying, antar ayam. Ayam yang berada di posisi bawah hierarki seringkali tidak mendapatkan akses cukup ke air bersih atau pakan, yang secara otomatis menghentikan produksi telurnya. Strategi yang benar bukan dengan menambah luas lahan secara drastis, tapi dengan memperkaya struktur lahan tersebut. Gunakan sistem deep litter dengan serutan kayu atau sekam padi yang difermentasi di dalam kandang untuk mengelola kotoran secara aktif, sehingga amonia tidak naik ke udara dan merusak paru-paru ayam. Amonia yang tinggi di dalam kandang adalah penyebab nomor 1. Ayam berhenti bertelur karena sistem imun mereka terkuras habis hanya untuk melawan peradangan di saluran pernapasan. Terakhir, mari kita bahas soal rasio pakan dan pemakaian bahan lokal. Banyak peternak terjebak membeli konsentrat tanpa tahu cara mencampurnya dengan benar. Mereka mencampur konsentrat dengan dedak padi dalam jumlah yang asal-asalan. Seringkali terlalu banyak dedak yang hanya mengandung serat, kasar tinggi, namun rendah energi metabolis. Ini membuat ayam kenyang, tapi kekurangan tenaga
untuk memproduksi telur. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah secara spesifik bagaimana campuran cuka apel, bawang putih, dan oregano bekerja dalam skala molekuler di tubuh ayam, dan bagaimana Anda bisa meraciknya sendiri di rumah tanpa perlu keahlian laboratorium. Intinya adalah konsistensi. Anda tidak bisa memberikan perawatan premium hanya saat Anda ingat, lalu membiarkan ayam minum air lumutan di hari berikutnya. Keberhasilan peternakan skala kecil bukan ditentukan oleh teknologi canggih, melainkan oleh ketajaman mata pemiliknya dalam membaca kebutuhan hewan setiap hari. Jangan tertipu oleh janji-janji manis tentang keuntungan jutaan rupiah dalam sebulan tanpa kerja keras. Peternakan adalah tentang agronomi yang tepat, biologi yang sehat, dan disiplin yang tak tergoyahkan. Setelah kita memahami pentingnya air dan metabolisme dasar, sekarang saatnya kita membicarakan benteng pertahanan fisik ternak Anda, yaitu kandang dan pagar. Seringkali saya melihat peternak pemula terjebak dalam dua ekstrem: membangun kandang yang terlalu tertutup rapat karena takut ayamnya kedinginan, atau malah membiarkan kandang seadanya yang mudah ditembus pemangsa. Di iklim tropis seperti Indonesia, musuh nomor satu kita bukanlah suhu dingin malam hari, melainkan kelembapan tinggi dan penumpukan gas amonia. Kandang yang terlalu tertutup akan menjebak udara lembab dan uap kotoran, yang kemudian memicu penyakit pernapasan kronis. Ayam yang sesak napas tidak akan pernah punya energi untuk memproduksi telur. Prinsip utamanya adalah sirkulasi udara silang. Udara harus bisa mengalir masuk dan keluar dengan bebas. Namun ayam tetap terlindungi dari percikan air hujan. Pagar juga bukan sekadar pembatas agar ayam tidak hilang, melainkan instrumen biosecurity. Pagar yang baik mencegah ayam liar atau burung-burung luar masuk ke area makan, karena merekalah pembawa utama virus dan parasit yang bisa melumpuhkan seluruh populasi Anda dalam semalam. Jangan pelit dalam urusan kawat loket atau pagar yang kokoh, karena sekali predator seperti musang atau biawak masuk, kerugian Anda akan jauh lebih besar daripada harga beberapa meter pagar tambahan berlanjut ke manajemen lahan. Konsep grazing atau penggembalaan dan rotasi lahan seringkali dianggap hanya untuk peternak sapi skala besar. Ini adalah kesalahan besar. Jika Anda memiliki lahan, meskipun hanya seluas beberapa meter persegi, menerapkan sistem rotasi adalah kunci untuk menjaga kesehatan tanah dan ayam. Jika ayam dibiarkan terus-menerus di satu titik yang sama selama berbulan-bulan, tanah tersebut akan menjadi jenuh dengan kotoran yang mengandung amonia tinggi dan telur cacing. Inilah yang disebut tanah mati yang saya singgung sebelumnya. Dengan membagi area umbaran menjadi 2 atau 3 zona,
dan merotasi ayam setiap 2 minggu sekali, Anda memberikan kesempatan bagi tanah untuk beristirahat, memutus siklus hidup parasit, dan membiarkan mikroba tanah mengurai kotoran menjadi nutrisi bagi tanaman. Selama masa istirahat ini, Anda bisa menanam tanaman pakan, tambahan cepat tumbuh, atau sekadar membiarkan sinar matahari membunuh bakteri patogen. Tanpa rotasi, area umbaran Anda hanya akan menjadi pabrik penyakit yang membuat ayam stres secara konstan. Dan stres adalah pembunuh produksi telur yang paling efisien. Sekarang mari kita bicara soal uang dan biaya. Karena homesteading bukan sekadar hobi romantis, tapi sebuah manajemen ekonomi. Banyak orang memulai dengan ekspektasi bahwa mereka akan mendapatkan telur gratis. Kenyataannya, ada pos biaya tipikal yang harus Anda hitung dengan jujur. Pakan tetap memegang porsi terbesar, yakni sekitar 10 hingga 20% dari total biaya operasional. Lalu ada biaya listrik untuk penerangan atau pompa air, biaya suplemen alami hingga biaya pemeliharaan infrastruktur. Jika ada yang mengatakan bahwa Anda bisa memelihara ayam petelur tanpa modal pakan sama sekali, hanya dengan mengandalkan sisa dapur, mereka adalah ahli dari sofa yang sedang membual. Sisa dapur tidak memiliki keseimbangan rasio protein dan kalsium yang konsisten untuk mendukung produksi telur harian. Anda tetap butuh basis nutrisi yang stabil. Keselamatan dan kebersihan adalah investasi, bukan beban biaya. Membersihkan tempat minum setiap pagi dan memastikan area kandang tetap kering mungkin memakan waktu 10 menit. Tapi itu akan menghemat jutaan rupiah dari biaya obat-obatan atau kematian ternak massal akibat wabah. Dia sinilah kita harus dengan tegas membongkar mitos tentang pan ajaib atau satu tetes cairan rahasia yang diklaim bisa menyelesaikan semua masalah dalam semalam. Di internet, Anda akan menemukan banyak video dengan judul bombastis yang menjanjikan produksi telur berlipat ganda hanya dengan memberikan satu jenis daun atau satu ramuan tertentu. Ini adalah penyestatan sistematis. Tidak ada satu bahan tunggal di dunia ini yang bisa menggantikan manajemen yang buruk. Jika ayam Anda stres karena kandang yang kotor, kekurangan air bersih, atau terinfeksi cacing, maka 1 liter cuka apel atau 1 ton bawang putih pun tidak akan bisa memaksa mereka bertelur. Rahasia yang dilakukan oleh para peternak hebat bukanlah pada satu bahan ajaib, melainkan pada konsistensi menerapkan SOP harian yang membosankan namun efektif. Cairan seperti cuka apel, bawang putih, atau oregano yang kita bahas adalah pendukung, support system, yang memperkuat kondisi tubuh ayam yang sudah sehat. Bukan obat dewa untuk menyelamatkan ayam yang sudah sekarat akibat kelalaian pemiliknya. Batas realistis dari peternakan rumahan adalah Anda bekerja bersama alam,
bukan melawannya. Ada masa di mana ayam akan mengalami molting atau ganti bulu, di mana mereka secara alami berhenti bertelur untuk meregenerasi tubuhnya. Di saat seperti ini, jangan percaya pada klaim pakan yang bisa memaksa ayam tetap bertelur. Karena itu, justru akan merusak organ dalam mereka dalam jangka panjang. Kedewasaan seorang peternak terlihat dari kemampuannya melihat sistem secara holistik. Mulai dari konstruksi kandang yang sejuk, pagar yang aman dari ancaman luar, manajemen lahan yang dinamis dengan rotasi, hingga perhitungan biaya yang masuk akal. Semua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu pilar ini roboh, maka seluruh produksi akan ikut runtuh. Jadi berhentilah mencari jalan pintas atau ramuan rahasia yang tidak masuk akal. Mulailah membangun disiplin dalam kebersihan dan pengamatan harian, karena mata peternaklah yang sebenarnya membuat ayam-ayam itu bertelur, bukan sekadar apa yang ada di dalam wadah pakan mereka. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup semua rangkaian ini dengan panduan langkah demi langkah bagaimana mengintegrasikan semua elemen ini menjadi sebuah rutinitas yang tidak memberatkan, namun membuahkan hasil yang nyata dan berkelanjutan. Kita telah sampai di ujung pembahasan kita. Dan jika Anda masih menyimak hingga titik ini, itu tandanya Anda adalah peternak yang serius, bukan sekadar penonton yang mencari hiburan instan. Mari kita tarik garis tegas antara apa yang nyata dan apa yang hanya sekadar dongeng di dunia peternakan rumahan. Faktanya, tidak ada pakan ajaib yang bisa menggantikan air bersih dan udara segar. Mitos bahwa satu tetes cairan tertentu bisa membuat ayam bertelur abadi adalah omong kosong yang hanya menguntungkan penjual suplemen. Fakta biologis menyatakan bahwa tubuh ayam butuh keseimbangan pH, asupan mineral yang stabil, dan lingkungan yang minim stres untuk tetap produktif. Jika Anda masih percaya bahwa ayam bisa dipaksa bertelur hanya dengan lampu yang menyala lomi-bulomitual tujam tanpa memperhatikan kesehatan organ dalamnya, maka Anda sedang melakukan praktik eksploitasi yang merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Ayam yang dipaksa melampaui batas biologisnya akan cepat afkir, rentan penyakit, dan pada akhirnya hanya akan menambah pos biaya pengobatan serta kerugian modal. Peternakan yang berkelanjutan adalah tentang menghormati ritme alami hewan tersebut, sambil memberikan dukungan nutrisi yang cerdas, seperti penggunaan cuka apel dan bawang putih yang telah kita bedah secara mendalam sebagai langkah awal yang konkret bagi Anda, para pemula. Saya ingin memberikan daftar periksa realistis yang harus Anda lakukan setiap hari sebelum Anda bermimpi tentang omzet besar. Pertama, periksalah sumber air Anda secara obsesif.
Pastikan tidak ada lendir, tidak hangat karena sinar matahari, dan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup karena dehidrasi 1 jam berarti mogok telur 1 hari. Kedua, masuklah ke dalam kandang Anda dan hirup udaranya. Jika Anda merasa perih di mata atau mencium bau menyengat, itu artinya amonia sudah di level berbahaya bagi paru-paru ayam Anda. Maka segeralah perbaiki sirkulasi udara atau tambahkan material alas kandang yang kering. Ketiga, lakukan observasi selama 5 menit saja setiap sore. Perhatikan apakah ada ayam yang menyendiri, bulunya kusam, atau malas bergerak. Karena deteksi dini adalah obat paling murah di dunia peternakan. Keempat, pastikan pagar dan perlindungan predator masih kokoh. Jangan menunggu serangan musang terjadi baru Anda sibuk memperbaiki kawat loket. Dan terakhir, berikan pakan dengan jadwal yang konsisten. Bukan hanya saat Anda ingat atau saat ada sisa dapur. Karena jam biologis ayam sangat bergantung pada rutinitas yang stabil. Selain urusan teknis, kita juga harus bicara soal etika, baik kepada hewan maupun kepada lingkungan sekitar. Menjadi seorang homesteader bukan berarti Anda punya lisensi untuk mengabaikan kenyamanan tetangga. Masalah bau kandang dan lalat adalah konflik klasik yang sering membuat peternakan rumahan ditutup paksa oleh warga. Ini adalah tanggung jawab moral Anda untuk menjaga kebersihan kandang sehingga tidak menimbulkan polusi bau. Penggunaan sistem mikroba pengurai atau manajemen kotoran yang kering bukan hanya soal kesehatan ayam, tapi soal menjaga kerukunan sosial. Selain itu, perlakukanlah hewan Anda sebagai makhluk hidup, bukan sekadar unit produksi. Ayam yang dirawat dengan kasih sayang diberikan ruang gerak yang cukup melalui sistem rotasi lahan dan dilindungi dari cuaca ekstrem. Akan memberikan imbal balik berupa telur berkualitas yang jauh lebih bernutrisi daripada telur industri yang dihasilkan dalam kondisi stres tinggi. Etika peternakan ini adalah investasi tak berwujud yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang Anda. Peternak yang jujur dan bertanggung jawab akan selalu memiliki jalan yang lebih mudah daripada mereka yang hanya mencari keuntungan cepat dengan mengabaikan kesejahteraan makhluk hidup di bawah asuhannya. Akhir kata. Dunia pertanian, rumahan, dan peternakan skala kecil ini adalah perjalanan belajar yang tidak pernah usai. Setiap pagi di kandang akan mengajarkan Anda sesuatu yang baru jika Anda mau membuka mata dan telinga. Jangan pernah merasa sudah tahu segalanya. Dan jangan mudah tertipu oleh klaim-klaim bombastis tanpa dasar ilmiah yang jelas. Ilmu yang saya bagikan hari ini, mulai dari rahasia air minum, manajemen lahan, hingga pembongkaran mitos pakan, adalah fondasi agar Anda tidak tersesat dalam belantara informasi yang menyesatkan. Jika Anda merasa informasi ini
memberikan sudut pandang baru yang jujur dan praktis, saya mengajak Anda untuk terus belajar bersama saya di saluran ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berikutnya, di mana kita akan terus membongkar mitos-mitos lain dalam dunia agronomi dan peternakan untuk orang awam. Bagikan video ini kepada rekan peternak lain yang mungkin sedang berjuang dengan kandang yang kosong. Karena pengetahuan adalah satu-satunya hal yang bertambah jika kita membagikannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas peternak cerdas yang mengutamakan fakta di atas retorika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah konsisten, tetaplah belajar, dan ingatlah bahwa rahasia sukses itu terkadang sesederhana apa yang ada di dalam wadah air minum Anda.